Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Natali selaku dosen pengampu mata kuliah Advance 2. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PSAK 103 dengan judul Kombinasi Bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jessica dengan NIM 2023-741. Nama saya Lauren Zevanya dengan NIM 2023-768. Nama saya Laura Fernanda dengan NIM 2023-777. Nah, jadi bisnis adalah suatu rangkaian aktivitas dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau pelaku lainnya. Nah, kemudian kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pengendalian yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Nah, metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi, kemudian penentuan tanggal akuisisi, lalu pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Kemudian terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi, yang secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Jadi akan ada 3 bahasan. Yang pertama ada prinsip pengakuan, yang kedua prinsip pengukuran, dan pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran, yang akan selanjutnya dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada prinsip pengakuan, di mana pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan atas suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, di sini ada prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan. Dan yang terakhir, di sini ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Jadi, pengakuan itu ada liabilitas kontingensi pada PSAK 57 itu tidak berlaku. Selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan. Yang pertama, pajak penghasilan pada PSAK 46, yang kedua imbalan kerja pada PSAK 24, yang ketiga aset indemnifikasi atau nilai yang dijamin. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengukuran. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali aset tak berwujud. Yang kedua, transaksi pembayaran yang berbasis saham pada PSAK 53. Yang ketiga, aset yang dimiliki untuk dijual pada PSAK 58. Selanjutnya, yang keempat ini ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai nilai selisih A atas B di bawah ini.
Yang A itu nilai gabungan dari yang pertama, imbalan yang dialihkan atau diukur sesuai nilai wajar tanggal akuisisi. Yang kedua, kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi untuk kombinasi. Yang ketiga, bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Yang B, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pembelian diskon atau bargain purchase, di mana pembelian diskon ini terjadi ketika nilai wajar aset neto yang diperoleh lebih besar daripada harga yang dibayarkan oleh pihak pengakuisisi. Artinya, perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya, seolah-olah mendapatkan diskon besar. Yang kedua ini ada imbalan yang dialihkan atau consideration transfer. Jadi, imbalan yang dialihkan adalah semua nilai yang diberikan oleh pihak pengakuisisi untuk memperoleh kendali atas pihak yang diakuisisi. Nilai ini tuh diukur pada nilai wajar di tanggal akuisisi. Yang ketiga ada imbalan kontingensi atau contingent consideration. Imbalan kontingensi adalah pembayaran tambahan yang mungkin akan terjadi di masa depan, tergantung pada kondisi atau kinerja tertentu setelah akuisisi. Nah, selanjutnya di sini ada kombinasi secara bertahap. Pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Selanjutnya, yang kedua ada jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Jadi pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga mengakuisisi memperoleh pengendalian. Kemudian hilangnya hak veto minoritas yang sebelumnya menghalangi pihak mengakuisisi untuk mengendalikan. Selanjutnya, pihak pengakuisisi dari pihak diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Selanjutnya, periode pengukuran. Jadi, jika proses kombinasi bisnis itu belum selesai, pada akhir periode, pelaporan pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos atau item yang proses akuntansinya belum selesai. Selanjutnya, periode pengukuran itu tidak boleh melebihi 1 tahun dari tanggal akuisisi. Selanjutnya, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi, sih ada 4. Yang pertama itu hak yang diperoleh kembali. Yang kedua, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal transaksi. Yang ketiga, aset identifikasi. Yang terakhir, imbalan kontingensi. Selanjutnya ada pengungkapan. Jadi pihak pengakuisisi itu mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Selanjutnya selama periode pelaporan terjadi. Jadi setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Selanjutnya, jadi pihak pengakuisisi di sini mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya.
Selanjutnya di sini ada tanggal efektif, ketentuan transisi, dan penarikan. Jadi tanggal efektif di sini, pernyataan ini itu diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Nah, di sini ada ketentuan transaksi dan penarikan ketentuan transisi. Jadi aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya itu sebelum tanggal 1 Januari 2011 itu tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Nah, terakhir itu penarikan. Jadi pernyataan ini menggantikan PSAK 22 tahun 1994 yaitu akuntansi penggabungan usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih.